SIM. Seriusan buat kalian yang ngeklik video ini beneran kasus SIM yang akhirnya udah lama kita gak denger dan naik lagi ke permukaan di akhir tahun. Seorang simper, a gooner, orang yang sangat-sangat attracted to influencer, bahkan streamer atau content creator, baru ajak membuang sekitar 550.000 US dollar. Kalau dirupiahin itu segini ke seorang streamer, demi streamer tersebut memanggil dia bro. Wah, what a sim, what a gooner. Seberapa lu nge-sim, seberapa lu bener-bener jadi fans yang berlebihan sampai lu ngebuang duit sebanyak itu demi idola tercinta lu bilang bro. Ya enggak lah, nggak sebanding sama gue. Tapi ini adalah kisah beneran terjadi dari seseorang yang demen banget nontonin streamer dan ngebuang duit sebegitu banyaknya untuk si streamernya ngomong bro. Dan plot twistnya adalah ternyata itu bukan duit yang benar. Dia melakukan sebuah tindakan kriminal untuk mendapatkan uang tersebut. Dan kok bisa? Bagaimana cara dia mendapatkan uang tersebut? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Man in China obsessed with KOL spend $550,000 on gifts. Hope she will call him brother. Ya, ini adalah kisah di Cina di mana ada seorang penonton live streamer yang benar-benar beyond parasocial relationship. Dia benar-benar kayak semacam attracted banget sama seorang streamer cewek di Cina juga yang kayaknya di TikTok atau di Douyin ya. Buat kalian yang belum tahu, TikTok di Cina itu namanya Douyin. Dan maaf buat para anak sastra Cina atau orang yang bisa bahasa Cina kalau gue penyebutannya salah. Jadi mulai sekarang gue panggilnya tetap TikTok aja ya. Jadi ada cewek live lah di TikTok gitu kan. Dan buat kalian yang belum tahu, TikTok itu kan kayak ada gift-nya gitu loh. Tau gak sih lo yang rame itu yang sempat jadi kasus gara-gara ngasih gift-nya aneh-aneh. Nah, intinya gift-gift tersebut tuh bukan dari angin kosong gitu, tahu-tahu jadi gift gitu. Enggak, itu tuh cost money. Lu untuk beli gift tersebut, lu tuh mesti tuker dulu dolar lu, rupiah lu, yen lu itu ke currency gift-nya. Entah itu apa sih, bintang, rose, apa segala macem lah. Ada yang kasih singa, kasih macan lah, atau kasih piramid lah. Pokoknya banyak banget jenis-jenisnya lah. Dan mungkin di tiap negara beda-beda. Dan itu tuh ada harganya. Setiap yang dapat atau setiap content creator atau streamer yang live di TikTok itu tuh, lu tuh dapat duit gitu. Walaupun duit yang dikeluarkan penonton nggak diterima 100% ke streamer dengan harga segitu lah ya. Ada TikTok ambil jatah lah, gue lupa berapa. Tapi intinya si brother ini demi dipanggil bro telah ngabisin 550.000 US dollar. What a sim, sangat terlalu apa ya, terlalu berbahaya dan udah di tahap yang kayak wow. Sebenarnya mungkin video ini nggak akan gue bikin kalau misalnya 550.000 dolarnya itu adalah duit dia sendiri dan karena dia orang kaya dan pasti kalau di komunitas gitu dia pasti udah dapat title sultan gitu kan. Yang emang orang banyak duit aja terus emang iseng dan hobi buang duit karena ya dia punya. Dan bahkan beberapa sultan yang gue kenal emang buang duit itu emang buat bikin orang-orang sebel aja. Karena lu pada nggak bisa ngelakuin apa yang dia lakuin, terus diomongin, didramain, diramein di Facebook dan lain-lain, dia ketawa-tawa aja gitu. Yang ngedramain masih nggak punya duit dan dia udah buang duit masih punya duit. Tapi back to the topic bahwa orang ini tuh ternyata dapat duitnya dengan cara yang ilegal. Jadi orang ini itu sebenarnya dari keluarga yang cukup berada tapi bukan yang kayak sultan dan kaya raya. Orang ini punya keluarga yang emang kerjaannya itu kasarnya toko material tapi yang lebih serius. Kalau gue baca-baca sih toko materialnya tuh kayak bukan B2C tapi B2B, alias dia nggak jual ke orang perorangan tapi jual ke perusahaan lagi. Nah, cara dia ngambil duitnya tuh ini cukup definisi yang apa ya, menarik banget untuk ngejelasin bagaimana salah satu cara korupsi bekerja nih ya. Jadi tuh keluarganya tuh dibantuin sama dia untuk ngirim-ngirim barang material buat pabrik-pabrik yang mesen. Nah, ini ada chopper nih misalnya dipesen sama sebuah pabrik dari bisnis keluarganya yaitu 10 kilo misalnya. Nah, ya udah kan 10 kilo ditimbang terus dikirim lah ke pabrik-pabrik. Nah, biasanya ini juga mungkin udah terjadi dan mungkin kalian udah lihat gitu ya, kalau sama bisnis ke bisnis gitu, kalau udah percaya ya udah gitu. Nggak terlalu ada pengecekan yang gimana-gimana, kayak udah gas aja gitu kan, karena itu buang-buang waktu dan kadang-kadang melelahkan, apalagi kalau ujung-ujungnya ternyata bener gitu. Jadi kalau misalnya relasi bisnis udah bagus, nggak terlalu ketat lah penjagaannya, jadi nggak terlalu ditimbang-timbang lagi. Jadi setelah ditimbang di sini dan diyakinkan ada 10 kilo, dikirim lah tuh dari pabrik orang tuanya nih, dari bisnis keluarganya nih ke pabrik yang pesan 10 kilo. Ternyata selama perjalanannya, yang dimana ini ternyata perjalanannya diantar sama si brother ini, itu di tengah perjalanan sama dia tuh kayak dicomot dikit lah materialnya. Comotnya dikit-dikit gitu, nggak yang langsung hilang berapa ya, kayak 5 kilo atau 7 kilo. Dari 10
kilo, mungkin diambil 0,1 gitu. Jadi berat itu jadi 9,9 kilo gitu, atau bahkan 9,95 gitu. Dia cuma ambil 0,05 kilo. Tapi dilakuin berkali-kali selama proses itu terjadi. Mungkin nggak kerasa, mungkin nggak terlalu gimana, tapi kalau dikumpulin lama-lama jadi bukit. Dan somehow dia itu bisa punya ketemu tengkulaknya gitu, pengadahnya gitu, orang yang terima chopper-chopper itu tuh dan dihargai, dan akhirnya somehow dia bisa melakukan itu berkali-kali dan mendapatkan uang dari situ. Itulah korupsi, gitu cara proses korupsi. Dan kalau ada teman kalian yang kayak gitu ya dia udah korup tuh. Tapi lama-lama pabriknya ini itu mulai merasakan, loh kok tiba-tiba ini bebannya agak aneh, kok tiba-tiba apa yang kita butuhkan selalu kekurangan. Akhirnya mulai dicek, akhirnya mulai dicari tahu, dan ternyata benar selama ini yang dikirimin tuh kok kiloannya kurang, kasarnya begitu. Sampai akhirnya si pabrik ini ngelaporin polisi, dan akhirnya dicek lah sama polisi. Wah, ini polisinya keren nih kerja nih ya. Jadi tiba-tiba polisinya itu tuh langsung nemuin bahwa kecurigaannya berada di si bisnisnya brother ini, keluarganya brother. Apakah lu ngirimnya kurang atau gimana? Pas dicek ternyata ngirimnya full kok. Tapi di perjalanan bagaimana? Kasarnya polisi langsung mengecek rekening si brother, dan ketahuan ternyata kok ada transaksi yang mencurigakan dari rekeningnya dia. Ketahuan lah ternyata si brother ini yang nyolong-nyolongin. Kocaknya lagi, dia waktu ketahuan dia itu cuma ngaku, gue cuma ambil 2 pak, cuma 2 kali, swear, sumpah pak, sumpah gitu, cuma 2 kali katanya ya. Tapi ternyata pas udah dicek dia ngelakuin 40 kali. Anjir, jawaban 40 kedua gitu. Dan kira-kira perusahaan itu mendapatkan kerugian sekitar 300.000 US dollar yang kalau dirupiahkan segini. Dari kegiatan dia korupsi kecil-kecil, dikit-dikit stealing chopper yang dikiloin ke tengkulak. Dan akhirnya duitnya dipakai buat donate ke VTuber. Bukan VTuber, ke streamer. Nah apa lo tuh tiba-tiba jantung lo gitu pas gue bilang VTuber kayak gitu kayak apakah ini gua? Apakah ini maksud adalah gua? Enggak, tenang. Saya salah ngomong ya. Tenang saja, tenang. Tapi kan kurang ya 300 ribuan ke 500 ribuan, berarti ada 200 ribuannya sendiri. Yaitu dari duit dia sendiri ternyata. Tapi itu pun juga kurang. Dan ternyata selama ini dia bisa melakukan itu semua dengan jumlah yang sangat wadaw. Itu dengan cara dia hanya makan bakpao kosong. Ya, steam buns kosong aja udah. Dia tiap hari makan itu, menghemat pengeluarannya biar bisa donate ke streamer-streamer favoritnya dia. Dan demi apa? Apakah impiannya biar nanti di waro terus aja ketemuan, terus dijadiin pacar, terus dijadiin suami, terus hidup bahagia selamanya, punya anak 13 dan 13 jadi VTuber? Enggak. Dia bener-bener ngakunya sih ke polisi, I just want to hear her call me brother. Aku hanya ingin dia memanggilku bro, abang, abang ganteng, makasih bang ganteng, digituin. Dia langsung kayak, wah, hariku menyenangkan, hariku bahagia. Tapi apakah kalian percaya orang ini membuang duit sebanyak itu hanya untuk dipanggil bro? Atau ini hanya biar dia keterangan di polisinya jelas gitu? Padahal pada dalam hati, aku ingin membentuk kerajaan VTuber atau streamer. Dan akhirnya pun dia ditangkap dan lagi diproses ke pengadilan. Waduh, gimana? Jadi itulah kisah seorang gunner ya teman-teman, yang udah emang wow, sim banget ya. Ini parah banget, makanya kalian jangan sampai kayak gini. Menurut gue sih ini bukan lagi mesti ditangkap, tapi dia juga harus mendapatkan pertolongan. Karena gue yakin banget ini juga ada pengaruh dari kondisi mental dia yang jelas bisa dilihat sangat kurang sehat. Yes, banyak banget hal di sosial media itu jadi bikin mental seseorang itu jadi nggak sehat. Makanya ini penting banget buat kalian untuk cek kesehatan mental kalian. Penyakit mental itu ada nyatanya, tapi bukan jadi alasan, bukan jadi tameng kalian untuk bertindak kurang ajar atau bahkan jadi asshole. Jadi mau apapun yang udah lo lakuin dalam hidup lo, lu nggak yang paling menderita di dunia ini. Jadi ayo ke psikolog dan berhenti jadi sim. Sumpah ya, gue nggak ada masalah sama orang yang donate VTuber, streamer, atau mau support cosplay orang, abis itu beli foto ya, itu nggak masalah. Konten ini bukan pengen berpihak pada glorifikasi untuk ngatain orang-orang yang suka support idolanya. Konten ini adalah pengingat bahwa hati-hati, sudah seberapa tidak wajarnya kamu melakukan hal tersebut. Silakan sawer, gue juga adalah salah satu orang yang diuntungkan dari kultur sawer menyawer ini. Jadi bedain ya, jangan rame lagi di Facebook. Kan lu pada gampang digiring tuh logikanya di Facebook. Silakan jadi supporter idol, streamer, VTuber, apapun itu, tapi pakai duit kalian sendiri. Dan tentu saja nggak judol. Jangan mau didonat sama judol. Nggak, lu jauh-jauh dari streaming gua, dari streamer-streamer yang sehat lainnya. Get the f*** out. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah keterangannya jujur? Dia hanya ingin dipanggil bro? Atau itu semua demi menutup aib-aib dia yang lain? Atau pendapat kalian lainnya silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan dunia konten kreator di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Endo Bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.